Sekarang saya sedang bersama seorang yang luar biasa. Luar biasa susah ditemuin. Siap tepuk tangan nggak nih? Nggak usah. Nggak usah. Charlie Van Houten. Ya. Sudah ya. Tugas seorang produser atau bagian dari produksi musik itu biasanya orang kan jarang tahu apa sih yang sebetulnya terjadi di balik sebuah produksi sebuah musik industri. Kita ngomongin tentang produksi musiknya aja. Produksi musiknya aja. Produksi musiknya. Produksi musik itu kan sederhana ya sebenarnya. Yang terpenting ada karya yang jujur, ada karya yang benar-benar sudah dilahirkan. Ketika itu tinggal kita kemas bagaimana mau arahin visi misinya, mau diarahin kemana gitu kan, mau jualannya kemana gitu kan. Kita kan harus pahami dulu nih arahnya kita mau kemana gitu. Itu aja sih sebenarnya. Okay. Apalagi kalau di Setia Band sendiri atau dari zaman ST12 kan aku bikin lagu, bikin sebuah kemasan aransemen juga kan bertahap tuh, bertahap. Awalnya kadarnya segini gitu, rocknya gitu. Jadi biar penikmat musik itu tidak terlalu pusing dengan aransemennya gitu. Jadi benar-benar menikmati satu keutuhan lagu. Jadi bukan mendengarkan salah satunya gitu, atau musiknya atau vokalnya atau apanya, tidak. Jadi secara keseluruhan itu tidak jadinya ngalir gitu loh ya. Jadi tidak memaksakan. Ada juga kan yang mengaransemen lagunya bagus, terus di aransemen yang akhirnya kemana-mana, akhirnya jadi gagal. satu keutuhannya jadi gagal aransemen gitu. Lagunya kan. jadi ikutan gagal. Kan kurang sering, Ced. Ya. Sering ngalamin gitunya, Jadi, makanya bongkar pasang gitu. Ini saya ada pengalaman unik sama Charlie ini. Dia daripada gagal aransemen, mending lagunya akustik doang. Iya, mending gitu. Iya, Mending gitu jelas. Karena apa ya? Ketika basic kembalikan kalau kita ribet-ribet, udah balikin lagi ke basic. Gitu. Basic bagaimana kita melahirkan karya itu sendiri. Karena ketika melahirkan karya itu biasanya pakai gitar akustik. Kalau aku misalnya bikin lagu di akustik, ya udah akustik. Mentahnya lah ya. Mungkin kalau dirimu pakai piano gitu, walaupun dirimu gitarisnya. Tapi akhirnya mah keyboardis ST12 ya. Keyboardis Charlie oke. Dua. Recording. Urusan recording iya. Nah gitu Jet, maksudnya karena karya itu memang harus benar-benar kita pikirkan matang ya. Aku tuh kalau urusan konsep segala macam, aku selalu benar-benar perfeksionis dalam arti perfeksionisnya dalam arti bukan perfeksionis yang harus terlalu sempurna. baku gitu Ya. baku, tapi perfeksionis tuh dari segi konsepnya, dari segi visi misinya, Dan dari kejujuran berkaryanya sendiri ya. gitu, tidak mengada-ngada ini harus pakai apa gitu, enggak. Ya itu aja sih kalau produksian sih sebenarnya sederhana. Apalagi penikmat musik di Indonesia sendiri juga pengennya yang ringan-ringan gitu ya. Apalagi sekarang ini industrinya. Sekarang mengarah lagi ke old school ya. Yes. Bener tuh? Bener. Muntah salah ya? Muntah salah tinggal coret. Bener. Bener berarti. Nah, kembali lagi ke tempo-tempo lama, sound yang vintage sekarang kan itu sederhana lah menurut aku ya. Dan bahkan sekarang bule pun sekarang memakai itu. Jadi kembali lagi ke situ dan berputar lah seperti itu. Oke. Nih, Chat gini. Mungkin banyak yang pengen tahu nih, sejak kapan nih seorang Charlie itu mulai bikin lagu? Nah, mulai bikin lagu, aku itu bisa main gitar itu dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD aku kurang teh di bereanku ya. Banyak campurnya jeung Sunda. Naon. Jadi berek gitarku, wah teh pemain orkes dulu teh, baheula dulu gitu Orkes ya. Melayu. Orkes Melayu. Terus aku dikasih gitar, belajar lah aku ngulik kelas 3 SD tuh udah bisa main gitar. Tadinya aku main gitar aja nggak nyanyi gitu. Terus akhirnya terus langkah terus sampai kelas 6 tuh ikutan bahana suara pelajar gitu kan. Oh iya zaman dulu. BSP, Iya. BSP, terus akhirnya aku mencoba kelas 6 mulai SMP SMP kelas 1 15 tahun. 15 tahun. SMP kelas 1 12 13 tahun lah ya. 13 tahun. 13 tahun itu aku udah belajar bikin lagu. Bikin lagu terus saja sampai ya pokoknya yang namanya belajar terus sampai kuliah sampai seperti itu. Pernah nggak ngitung udah berapa lagu yang dibikin? Jangan pernah Ced. Bingung lihat. Kira-kira saudara. Aduh, kayak pun 12 kilo mah. 12 lawe. 12 kilo. Orang teu ngitung Ced. Aya di studio malah nek dicek urang wani diriung ke. Oke. Nah, dari semua lagu Ced punya lagu favorit?
favorit, kalau lagu favorit hampir yang sudah diindustrikan itu semua lagu favorit. Karena lagu itu kan memiliki sebuah chemistry kisah. Kisah tersendiri setiap lagunya. Jadi kita tidak bisa ketika aku bikin lagu Kehilangan misalnya yang dibawain Firman, Kehilangan, terus aku suruh bikin lagi. Pernah sempet Teh Meli tiba-tiba nelpon aku ngomongnya teh gini, kurang ajar sih, aing keur mandi aku gila cenah, aing keur nongkrong aku gila, bukan orang eta lagu sah, lain lagu maneh cenah, aing bung nyaho cenah, saya nggak mau tahu, pokoknya orang panginkeun lagu jiga gitu, orang ngomongnya, atuh teh kan suka bikin lagu, masa bisa bikin lagu kekuatan yang sama seperti itu, jadi lahirnya ya satu gitu kan. Ya terus pokoknya mal gitu lah, pokoknya orang ayo cenah. Sempat tuh begitu. Jadi lagu itu satu lagu, setiap lagunya itu punya kisah tersendiri, misteri kisah tersendiri. Jadi bagi aku semua mempunyai kenangan-kenangan tersendiri gitu loh. Jadi semua lagu favorit. Yang apalagi udah dikeluarin ya. Ada juga yang belum dikeluarin favorit, tapi kayak lah. Gitu. Nunggu waktu yang karena ada kisah-kisah yang diungkap di situ. Kalau mau keluarin lagu nunggu momen nggak? Pasti dong. Nunggu momen ya. Nunggu momen. Sekarang nih lagi pandemik misalnya, kayaknya lagu yang ini nanti dulu, berarti yang ini dulu. Oh iya. Ada pertimbangan seperti itu. Ada pertimbangan seperti itu karena di industri kita kan mau nggak mau, maksudnya ketika kita mengarah menyemplung di industri harus berbicara timing, harus berbicara kesempatan momentum alamnya. Kita harus baca dulu gitu. Betul. Ini arahnya kemana? Nah mungkin kalau dikaji itu juga butuh satu segmen tersendiri tuh, gitu ya, mengkaji bagaimana segmen Indonesia, bagaimana itu kan ada kajian. Nantilah kita detailkan ya. Menentukan ya. Kan? Bukan kalau karya ini kan bukan berarti kita hitung timing itu seolah-olah karya itu tidak jujur, bukan. Kalau berkaryanya tetap jujur. Berkarya itu tidak bisa dipaksakan. Karena jujur aku bisa buat lagu itu kayak Puspa itu cuma 5 menit bikin lagu Puspa. Iya. Cuma 5 menit. Tapi aya nu lagu setahun itu agus-agus jangan jadi song nawe. Loba. Dirimu pasti itu. Iya kan? Iya. Jadi nggak bisa dipaksakan. Lahirkan secara jujur. Setelah itu baru kita ngukur timingnya. Ini konsepnya harus dibuat apa nih? Enaknya dibuat apa? Jujur mengalir menyesuaikan dasar kebutuhan ruh lagunya sendiri. Seperti itu. Oke. Nah sekarang kita masuk ke teknisnya nih, ke teknis produksinya. Setelah lagunya jadi itu kan direkam, ya kan? Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu kalau Charlie ini termasuk kalau di mata saya Charlie ini termasuk orang yang sangat detail untuk urusan produksinya, baik itu aransemennya dan lain-lain. Charlie ini mengurusi sampai hal-hal semacam itu. Ya. Untuk lagu nih atau untuk apa? Lagu yang diproduksi. Jadi saya bersyukurnya gini, dia dulu ini dia bilang bahasa Sundanya gini. Wah, lamun orang bisa digital recording sehingga kamu, wah nggak beak. Dan memang jangan. Tapi dia sekarang mulai merambah sekarang. Sekarang dia mulai merambah. Ceritain lah gimana setiap lagu yang diproduksi itu mulai masuk studio rekaman dan seterusnya. Ya teknisnya. Ya aku dulu jujur kalau berkarya ya udah berkarya aja, ngurusin notasi lagu gitu kan. Yang ngejar secara teknis di recordingnya kan tetap orang yang expert di bidang itu gitu kan. Terus aku kadang gaptek ngecet gitunya, gaptek aduh kumaha. Tapi lama-lama orang teh pas zaman pandemi kemarin tuh kan orang lamun di rumah kegiatan BTOG gitu. Akhirnya kan beli alat-alat segala macam untuk minimal gitunya, ingin orkestrasi, ingin bahan dasar di rumah gitu kan. Nanti tinggal setelah di situ dasar udah ada baru dibawa ke studio besar gitu, seperti itu. Minimal konsep ininya pas ke studio tuh nggak banyak lagi mikir gitu. Ya orang nggak mau belajar kan Cet. Iya. Jadi mempermudah pekerjaan juga. Terkadang gini Cet, orang baheulanya pokoknya punya orang bisa kudu kieu we gitu. Tapi kan orang teknisnya nggak tahu. Teknisnya karena kita nggak ngerti, orang jadi kekeh we gitunya, bingung. Orang teknis itu bisa. Itu kan mau dikieukeun, ieu ngarebekna, ieu lamun dieu. Ya pokoknya orang nyaho gitu. Kan kudu bisa jadi kieu karena orang ngebaheula teu ngarti teknis secara rekod, secara teknis digitalnya gitu. Tapi mun ayeuna ya alhamdulillah jadi memperlancar lah. Berarti orang recording di dia kudu kieu ya supaya nanti bisa di mastering atau di mixingnya itu bisa lebih mudah. Jadi lebih sedikit paham.
Dan mempermudah juga pekerjaan post pro ya. Iya gitu. Jadi post pro nanti simple aja. Oke, saya cerita lagi deh. Dia ini termasuk yang workaholic sebetulnya. Jadi kalau kerja itu dia makin pagi matanya makin melotot tuh. Jadi kalau kita makin pagi kita gini, dia makin pagi gini, makin melotot. Tapi tersenyum ya. Boro-boro hayang seri, tunduk. Iya, semangat. Dan yang paling gila itu saya pernah ditelepon sama dia, bukan pernah nih, kalau biasanya telepon jam 11 malam, tolong isiin keyboard, saya harus ke studio tengah malam. Enggak, waktu itu pernah dia minta pemain drum dong. Ya udah itu jam 2 malam tuh, jam 2 malam. Buat kapan? Buat sekarang. Jam 2 malam sama pemain biola. Orangnya. Karena gini Cetnya, maksud orang memang seniman itu harus siap setiap saatnya bila perlu bukan 24 jam lagi. 25 jam. Wah, saat itu Cet bagi 27. orang. Di tambahanna dua, jadi lamun itu tambahan setengah deh. 27,5. 27 enggak, maksudnya 24 jam berarti jadi 8. 8. Oh, bisa mah. Jadi memang gitu, Cet. Kan ini melahirkan sesuatu ya. Melahirkan suatu notasi itu terkadang gini ya. Gini aja lah salah satu. Gue ketika bikin pegang gitar misalnya Cet. Pegang gitar kerki ya. Posisinya. Oke. Main gitar. Dapat notasi nih. Ya. Ya, ngeunah ya. Ya. Iya kan. Nah, urang teh teu hayang kehilangan momentum eta. Betul. Terkadang beda posisi gini. Beda deui Cet rasana. Benar. Nah, ini dasarnya ya, dasar kenapa alasannya aku ketika telepon dirimu harus pokoknya pentingnya kudu aya bisi leungit pangaciana gitu loh. Ruhnya takut hilang gitu. Jadi makanya ke seorang seniman itu memang butuh waktu yang sangat lebih karena ada ruang-ruang yang lain yang tidak dipahami oleh mungkin manusia yang lainnya yang umumnya gitu, pada umumnya gitu. Ya ada itu gitu ketika beda pas beda deh gitu. Nah, ketika orang menang inspirasi Cet di jalan. Sebentar. Kalau di sekolah tuh posisi menentukan prestasi kalau ujian. Kalau ini berarti posisi menentukan notasi. Dan ruh notasi itu sendiri. Iya. Menciptakan notasi itu mudah. Tapi menciptakan notasi yang benar-benar ada ruhnya itu yang sulit. Dan ruhnya kita ini kan rasa. Iya kan? Ruhnya kan rasa. Kembali lagi ke rasa. Nah, rasa itu kan ketika gini rasa beda, ketika gini rasanya beda. Saat itu gue makanya kan pernah aku tahu ke dirimunya. Orang itu kan yang gait vokal dengan mic yang apa adanya. Iya, tahu. Iya, dengan salah satunya lagu Pengorbanan Cet. Yes. Lagu Pengorbanan kan orang ngetek di rumah. Di kamar gitu kan, di kamarnya kan dengan istilahnya kalau misalnya itu kan memang home industrinya. Enggak, waktu itu di rumah belum di studio belum sekarang. Di studio yang sekarang, dulu masih mic-nya pakai Shure Beta 58 Dynamic. Nah, inget kan ya? Orang teh ngetek pakai itu. Kayak sih mah gaet kan. Studio karena ya kan orang teh data nu vokal eta tetep ya kan bawa ke kana pas orang teh ngetek di vokal anjing teh beunang-beunang. Cek orang teh urang bungnya geus nu ieu we. Iya benar. Tapi kan ini secara audio itu mikiran teknis audio. Nu penting mah ieu geus ngeunah. Benar. Dan cili masyarakat Indonesia mah dan pemikiran teknisnya. Mikiranna nu penting mah ieu ngeunah rasana gitu kan. Urang make nu gaet, Pan. Gitu. Dari bait 1 sampai sebelum interlude kan. Iya, pakai yang gaet sananya diperbarui ditambal-tambal kan gitu. Makanya tidak salah juga ketika tidak heran juga bagi aku ketika ada musisi luar negeri ada juga di zaman apa gitu ya dia bikin lagu lagi gini gitu kan. Jadi bukan dia yang nyamperin alat rekaman tapi alat rekamannya sendiri nyamperin dia. Posisi nggak mau rubah, dia tag vokal di situ. Mana ada yang begitu? Iya. Makanya memang bicara karya ini kan bicara heart ya, bicara rasa, bicara trust sendiri ketika kenotasi itu sendiri rasa kita sendiri. Jadi pada saat mungkin ini sedikit sharing pengalaman teman-teman. Pada saat take vokal itu bisa jadi pitch-nya betul tapi rasanya nggak ada. Bisa jadi rasanya ada pitch-nya nggak betul. Gini, Cek. Kan sekarang zaman canggih. Vokal bahkan orkestra we bisa dimelodain lain nama. Urang kekarek apal kamari. Aing teh enak bisa dimelodain. Urang teh. Nah, oke lah dalam vokal gitu kan. Melodain itu bisa memperfectkan notasinya Notasinya. dan bisa
pas dengan nada dasarnya, ya kan? Ada dasar, Nada- timingnya semua, bisa segala macam. Tapi terkadang orang pernah nyobanya ngamelodai. Orang teh da aya nu pales je. Tapi rasana geus beunang sebenarnya, tapi ieu ngerakeun lah urangnya bisa. Teu ngeunah ieu. Masa masih pales gitu ya. Pas orang dicoba dihantam, dipukul rata, dihantam, diperfectin semua. Anjing leungit rasanya Rasanya hilang. Ya, betul. Jadi berarti teh gitu konsepnya gitu. Iya. Betul. Serinya jadi melodi bisa mengoreksi semuanya, mungkin pitch-nya, mungkin timing-nya, tapi kalau rasa Nggak bisa, nggak bisa. Jadi dalam beberapa case juga mungkin saya sendiri akan mengutamakan yang rasanya dapat dibandingkan yang pitch-nya dapat tapi rasanya nggak dapat. Saya akan mengutamakan yang rasanya dapat, dan itu memang nggak bisa diulang. Bener nggak? Betul. Ya, jadi banget. kan sering produksinya, jadi paham betul. 1.000.000% setuju. Iya. Ya. Ya, itu bisa cuy. Ya, betul. Oke, kita mundur sedikit nih teknis produksi musik nih sebelum masuk ke kita mundur dikit lagi. Kalau bikin lagu, ada beberapa orang kan yang dia bikin notasinya dulu, ada orang yang bikin liriknya dulu, ada yang berbarengan, ada yang bikin chord-nya dulu, atau bahkan mungkin riff-nya dulu, kemudian lagunya itu ngikutin riff-nya. Kalau kalau aku notasi dulu. Aku nggak bisa syair dulu, nggak bisa. Bahkan kadang-kadang gini nggak, Ced? Terplot kalau syair dulu. Kadang-kadang gini, notasi itu tiba-tiba ada kita tuh keluarin syair tuh. Syairnya tuh ngarang kemana-mana. Tapi pas mau kita rubah, malah jadi nggak enak. Jadi terpaksa syairnya pakai syair yang sembarangan itu, gitu nggak? Iya. Ya kan? Ada kan salah satu contoh lagunya. Apa tuh? Aku terjatuh, emang nyambung. Syairnya sok we buktikan, teu nyambung. Maksudnya nang urang teu ngarti aku terjatuh teh naon. Sia gitu ngerti. Teu ngarti. Sing sumpah teu ngarti itu maksudnya ka mana sih? Tapi lirik itu datang begitu aja kan? Begitu saja. Kadang urang mencet geus notasi geus jadi gitunya, jebret. Rekaman bener-bener bikin master loh. Syairnya can aya, wah ini dipotret tuh itu dia. Nah, kadang kan keringan gaet karena ugu syairnya nyapruk kan. Iya. Nah, kadang nu nyapruk eta kok ini Betul. Bener tuh? Bener. Iya kan? Aku pernah bikin yang Bait Cinta kayak gitu. Jadi aku lagi bikin kopi. Tiba-tiba keluar nanti sebagai wanita aku berhak meminta. Itu memang tiba-tiba datang gitu aja. Dan setelah jadinya itu liriknya. Kalau bikin lagu, kalau misalnya ini orang-orang yang mau belajar nih, teman-teman yang belajar kan dari inspirasi dari apa? Ya. Tapi kalau dari pengalaman orang ya, kadang-kadang nggak perlu inspirasi, yang penting ada ordernya. Jadi artinya lagu itu kita bisa bikin by request. Misalnya si Anu bikin, tolong dong bikinin lagu begini. Itu kan kalau profesional pasti bisa, betul nggak? Ya aku seperti itu ya, kan? kadang. Kita untuk beberapa hal yang lainnya. Terlebih kalau down payment-nya udah masuk. Iya. Ya kan? Terlebih down payment pagi masuk, siang udah jadi lagunya. Iya. Ya kan? Down payment-nya masuk. Tapi tidak semudah itu juga, Cek. Tidak semudah itu juga. Ketika ada orderan misalkan, kayak misalkan Syahrini, Car, aku bikinin lagu dong, itu kan gimana ya, gini. Orderan tuh. Ya. Itu by project, ya kan. Ya sudah, aku juga tidak sembarangan hanya memikirkan payment dan segala macam gitu ya. Tapi aku harus ketemu dulu. Aku korek dulu. Workshop dulu lah. Harus workshop dulu sama Syarininya gitu kan. Workshop apa? Oh, ini ada kata-kata sesuatu nih, gimana gini. Ya sudah. Oh, arahnya ke sini. Oh, rasanya Syahrini pada saat itu lagi begini. Gue sadur gitu. Gue tangkap. Terus notasi apa yang pas dengan semua karakter itu. Terus notasi apa yang pantas dengan ketika ada kata-kata sesuatu. Misalkan sesuatu bisa gitu. Kenapa aku memilih sesuatu? Nah, gitu kan. Itu pilihan nanti. Iya. Pilihan. Jadi ada nggak tipsnya biar bisa, maksudnya gini, kita bisa bikin lagu apapun cukup dengan berempati sebetulnya. Iya. Iya kan? Iya dong, rasakan urusannya. Mau nggak share gimana caranya bikin lagu tanpa harus nggak ada inspirasi nih? Gini, jadi apa ya? Spiritual ini penting. Spiritual tuh spirit intelektual kita. Alam ini penting. Makanya kenapa sampai detik ini mungkin orang beranggapan Sebentar Pak, ada nyamuk Pak. Oh siap, rokok lah. Mana nggak rokoknya? Ini punya mana? Mana? Jadi gini,
Kenapa aku sampai melakukan semedi? Kenapa aku sampai melakukan aku harus berendam tengah malam, membuat syair sambil direndam? Gitu loh. Karena kekuatan alam ini penting buat gue untuk memberikan ruh terhadap notasi itu sendiri. Ketika bikin syair, ketika notasi, ya kan. Jadi apapun itu, mau bikin notasi apapun itu ya. Jadi spiritual ini penting, kedalaman jiwa memahami anginnya, memahami apalagi kita bermain di industri, kita harus paham nih alamnya, anginnya kemana nih, gitu kan. Nah, setelah angin itu bertiup kemana, disitulah kita bikinnya. Nah, kalau kita keberserahan diri kita untuk menyatukan dengan alam, kita akan mencoba kontemplasi ya, untuk penyinergian dengan alam. Ini kebutuhan alam seperti apa sih? Notasi nukumahasi gitu. Nah, itu penting menurut aku. Jadi bukan hanya ayah gitar, jeng nggak gitu. Jadi makanya kadang ke modal ya bisa Cet. Nah, iya urusan modal Cet. Kan bisa gitu loh. Itu udah modal mah. Jorok itu jorok. tapi memang di toilet itu tempat yang paling mudah datang inspirasi. Nggak tahu kenapa. Nih, makanya orang masuk iyanya. Itu kenikmatan yang tidak bisa diwakilkan Cet. Sok diwakilkan itu bisa. Kadang hayang naon gitu, orang tuh ngedesain naon bari hayang jeung eta teh pup gitu nya. Tadi katanya nggak pup, katanya nggak pup. Apanya? Modal. Dari bahasa jeung dirimu kan modal. Lain pupnya. Lain. Modal. Terlalu sopan ya. Nah, maksud gua gini, Cet. Perjalanan spiritual juga harus dibangun. Menurut gua. Supaya kita bisa membangun notasi-notasi yang punya ruh. Gitu. Punya ruh. Jadi bukan hanya bikin notasi kosongan dan segala macam, bukan begitu gitu. Maksud gua. Makanya ya alhamdulillah ya beberapa lagu yang sampai sekarang juga terngiang dan abadi gitu, lagu-lagu yang mencoba aku bikinkan. Yang memang mengandung spiritual. Apalagi aku berpikir kayaknya bukan aku deh sebagai manusia yang bikin notasi lagu itu. Tapi itu memang dilahirkan dan diberikan. Penciptanya adalah Tuhan sendiri yang menciptakan itu. Cuman menyampaikan istilahnya dikasihnya ke aku yang mendohirkan karya itu sendiri. Makanya aku harus keberserahan diri untuk ke alam semesta, ke lingkungan dan segala macam, meditasi dan sebagainya itu penting menurut aku gitu. Sehingga melahirkan sebuah karya-karya yang mempunyai spirit dan edukasi yang luhur gitu loh. Orang hanya menyangka bahwa ketika Charlie bikin lagu Kehilangan, hanya menyangka bahwa itu adalah bentuk percintaan antara perempuan dan laki-laki. Padahal bukan. Padahal itu Bisa aja ke yang lain kan? ya silakan. Kalau itu kan asumsi penikmat mangga-mangga aja. Tafsirnya tapi aku ketika bikin itu ya lillahi ta'ala gitu loh. Jadi hidup tanpa ada kamu, aku gila gitu kan. Nah, termasuk juga biarkan aku jatuh cinta, itu kan sama ke Tuhan sebenarnya. Tapi ketika di industri dan dipasarkan dan orang menganggap bahwa itu ungkapan cari ke seorang perempuan, tafsirnya kembali kepada ya bangga gitu, aku padamu sama gitu. Terus nanti aku bikin lagi, gue pengen spirit tentang pendidikan misalkan kan, Istana Bintang, dan itu spirit sosial, pendidikan dan sebuah edukasi, motivasi kan gitu. Jadi ada banyak hal yang harus diselamin gitu di soal karya ini. Karya ini kan bisa menembus batas apapun gitu. Seperti itu. Makanya tergantung perjalanan spiritual kitanya mau sejauh apa gitu. Jadi kalau lagu nih yang uniknya cuy, kenapa lagu Saat Terakhir bisa membuat banyak orang yang nangis? Seolah-olah orang pasti akan frame-nya ketika membayangkan sosok Charlie menyanyikan lagu itu, ketika rekamannya Charlie itu kurang sedih bisa, padahal ente ke rekamannya kurang seserian. Boleh dicek tanya Pepe, nyanyinya seserian, iya bener ke? Tapi karena kekuatan lagunya sudah terisi, punya ruh yang kuat, jadi guys nempel gitu. Bari jeung seserian tidak hatena menyambung gitu, karena sudah bersinergi. Apalagi notasinya dibangun dan dilahirkan, dan syair itu dilahirkan dengan perjalanan spiritual yang benar, yang ngalir, yang jujur gitu. Ternyata begitu. Ya, ternyata kan orang frame-nya pasti Charlie yuk
bari curik yuk. Rekamanannya padahal itu bari seserian cuy. Mungkin teman-teman sebenarnya Nanti kita ngobrol lagi, Cet. kita ngobrol lagi. Kita lebih detail, Cet. Ya, Jadi betul. ini aku harap bahwa channel dirimu menjadi ya mungkin teman-teman seniman atau pegawai musik gitunya bisa memberikan ide kreatifnya bagaimana sih rekaman, bagaimana sih melahirkan karya itu banyak. Karena perjalanan karya setiap orang kan berbeda-beda. Mungkin nanti dari aku mungkin sekarang obrolan istilahnya dasar-dasarnya aja. Nanti Ya. detailnya mungkin kita harus buat di Cet Yes, gitu loh. yang pasti nanti kita bongkar home recordingnya dia. Iya, harus gitu Cet. Iya. Gitu. Supaya maksudnya tetap apa yang kita bicarakan, apa yang kita obrolkan itu tetap ada nilai luhur untuk memberikan sebuah edukasi yang baik. Itu yang Dan dampak positif lah ya. Iya, dan menjadi pendidikan. Nah mungkin banyak yang bingung kenapa sih kita cacet, kenapa? Akan diceritakan jorok deh ya. Jangan kak, chat itu panggilan saya untuk dia dan panggilan dia untuk saya. Iya, itu panggilan sayang. Panggilan sayang aja lah. Oke, nanti kita akan bersambung ke part Bedah 2-nya. lagi, Chat, Kita nanti. bedah lagi secara detail. Kita bicarain teknis produksi recordingnya, Bagaimana industri, bagaimana industrinya dan lain-lain nanti di part 2-nya. bagaimana menjadi seorang vokalis. Vokalis. Encan ta? Naon nih? Iya kan, encan kayak engke wae. Benar. Ayo nama permulaan ya. Benar. Hampir Oke. terlalu serius. Tutup dong di sana. Oke, makasih banyak. Salam dan doa. Apapun yang kita bicarakan ini anggap menjadi sampah, tapi yang tidak bisa bikin ini jadi sampah tergantung diri kita mau ngambil manfaat yang mana. Itu Yes, aja. betul. Semoga bermanfaat. Salam dan doa. Pokoknya salam sukses. Ingat karya ke depan harus berbasis kasih sayang. Yeah. Oke? Oke, terima kasih Jelly Van Houten. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. Bye.